golongan ya kalaulah satu golongan itu tidak pergi ya, dari setiap kelompok untuk apa? Untuk mempelajari agama. Artinya tidak semua pergi perang, ada satu taifah untuk tafaqquh fiddin. Jadi di zaman Nabi tidak semua pergi perang, jadi ada satu taifah ya, dari firqah itu satu taifah untuk tafaqquh fiddin. Ini adalah dalil bahwa dari semua orang ada satu kelompok yang belajar agama untuk untuk memberikan nasihat ya, apabila mereka telah kembali dari perang. Artinya apabila mereka kembali kepada kehidupan mereka, maka ada yang menjadi ulama yang membimbing kehidupan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Zikir di sini maknanya ilmu. Ya. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Nah, zikir ini dalam bahasa Arab termasuk lafal ya, al-istirakul lafzi. Ya, apa al-istirakul lafzi? Satu lafal mempunyai lebih dari satu makna atau homonim. Ya. Zikir boleh Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra. Boleh Al-Quran. Zikir boleh ilmu. Fas'alu ahla zikri. Ya, zikir boleh zikir, tasbih. Uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Jadi zikir memang oleh orang Arab dipakai untuk lebih dari satu makna. Bagaimana kita untuk mengetahui lafal zikir itu mana satu maknanya? Dari siyak. Nanti ada siyaknya di situ. Ketika pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, ada ta'lamun, ain, lam, mim. Artinya, jika kamu tidak tahu, tanyalah kepada ahli tahu. Nah, maka yang membatasi zikir di sini tidak makna Quran, tidak makna zikir, tapi makna ilmu adalah la ta'lamun. Ya, la ta'lamun. Jadi jangan dengan dablek, oh, kan orang nanyanya Quran pun kepada ahli zikir bukan ahli ilmu. Ini yang pertama kali dia salah itu adalah bodoh dalam bahasa Arab. Ya. Kadang-kadang Al-Quran pun tidak menyebut ahli ilmu, tapi ahli zikir. Berarti ahli hakikat. Ini bodoh terhadap lughah. Gitu. Jadi zikir itu mempunyai lebih dari satu makna. Ya. Orang Arab menggunakannya begitu, dan Al-Quran pun menggunakan hal yang sama. Kalau uzkurullah zikran katsira, sudah suruh berzikirlah, zikir yang banyak itu adalah zikir tasbih. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, misalnya. Itu zikir. Tapi inna nahnu nazzalna dzikra. Kalau diartikan zikir juga, bangetan ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa lahu lahafizun. Jadi pas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada ahli ilmu, bukan ahli zikir ya. Bukan ahli zikir. Kadang ada orang tasawuf tuh kan ahli zikir, bukan ahli ilmu, alama. Ya. Ya. Sebelum dia tidak tahu tafsir, ya, dia memang bodoh dalam lughah, dalam bahasa. Ya. Tafsir lebih bodoh lagi. Ya. Karena saya sering mendengar ahli zikir, bukan ahli ilmu. Ya, gimana ilmu itu? Tanya kepada ahli ilmu. Ahli zikir mungkin banyak yang bodoh, tapi kalau ahli ilmu ya pintar. Gitu. Itu Al-Quran. Kemudian hadis. Jadi Imam Al-Ghazali ini Imam Al-Ghazali ini
menyusun atau manhaj penulisannya, ketika dia membuat tulisan satu bab, satu tajuk, maka dia sebut Al-Quran. Al-Quran ini tidak ada dhaifnya. Ya, Al-Quran mana ada dhaifnya. Kemudian hadis. Meskipun satu, ya, ada hadis sahih. Baru kemudian ada hadis-hadis yang mungkin dhaif. Bahkan bukan sekedar hadis dhaif. Beliau sebutkan athar, perkataan sahabat. Bukan hanya sahabat, tabi'in. Bukan hanya tabi'in, ulama. Gitu. Jadi jika orang meneliti, oh ini banyak hadis dhaifnya, ya, berarti otak dia dhaif untuk memahami manhaj Imam Al-Ghazali. Maksud mendoibkan hadisnya apakah maksudnya meragukan kandungan maknanya atau tajuknya? Ya, karena setiap tajuk mesti dikasih Al-Quran, mesti dikasih hadis yang sahih, walaupun satu, tapi kebanyakannya lebih dari satu. Baru kemudian hadis dhaif. Jangankan hadis dhaif, ya, perkataan sahabat, tabi'in, ulama disebutkan untuk mendukung argumentasi yang dia bangun. Itu. Jadi kalau dia lihat, oh ini hadisnya dhaif, maknanya memperkuat pandangan dia tidak. Berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih itu. Ya. Makanya setelah Imam Al-Ghazali menulis dan menuai kritik, maka ulama mencoba untuk mentahrir, ya, membersihkan dari hadis dhaif. Yang tersisa Al-Quran dan hadis sahih. Dan maknanya tidak hilang apa yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali. Jadi pertama Al-Quran beliau. Kedua Al-Hadis. Sahih ke, hasan ke, dhaif ke, atau maudhu. Yang ketiga kemudian perkataan selain Nabi. Sahabat, tabi'in. Kemudian bayan akli. Ya, penjelasan logik menurut akal. Ya, untuk memperkuat tajuk yang nak diterangkan, nak disajikan, nak diberikan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi kalau dia melihat, oh hadisnya dhaif ini, ya, itu sebetulnya niru bunyi saja kepada para pendengki ulama Asy-Syafi'i di zaman tertentu. Ya. Hadis Nabi, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, ya, untuk menuntut di dalam jalan itu sebuah ilmu, maka Allah memudahkan kepadanya satu jalan ke surga. Salakallahu bihi, Allah akan membuka jalan, menjalankan dia kepada satu jalan menuju surga. Ini sahih Muslim. Waqala, dan Nabi juga bersabda bahwasanya malaikat, innal malaikata la tad'a, ya, meletakkan ajnihataha, sayapnya, untuk penuntut ilmu sebagai sebuah keridhaan kepada apa yang diperbuat. Nah, malaikat meletakkan sayapnya itu maksudnya adalah memberikan ilham, ya, memberikan ilham, inspirasi, paham, mengerti, ya. Karena sebagai tanda bahwa malaikat suka kepada apa yang dilakukan oleh orang itu, yaitu menuntut ilmu. Ya, ini hadis Imam Ahmad. Dan hadis berikutnya adalah li'antagdua, kamu berpagi-pagi itu. Fatata'allam, kemudian menuntut ilmu, satu bab ilmu menuntut. Itu lebih bagus daripada sholat 100 rakaat. Ya. Sholat 100 rakaat. Ini riwayat Ibnu Abdil Bar, ya, daripada hadis Abi Dzar. Walaysa isnaduhu bidzaka. Wal hadis inda Ibn Majah bilabdin akhar. Ya.
Karena padoil itu kebanyakan memang hadis dhaif, ya, kebanyakan padoil. Ini kan keutamaan menuntut ilmu kan sampai 100 rakaat gitu. Itu karena kelemahannya di sini secara makna bahwasanya 100 rakaat kalau yang kalau 100 rakaat ini artinya amal itu kan ilmu yang bermanfaat, ya kan. Satu, kedua kalau yang melaksanakannya adalah aulia itu sampai 100 rakaat gitu. Namun di sini yang dimaksud adalah keutamaan menuntut ilmu. Ya. Karena bagaimanapun ilmu lebih mulia zatian. Ya. Zatian. Kalau amal kan mulianya bi ghairi. Ya. Mulianya karena sebab yang lain. Kalau ilmu mulianya karena diri sendiri. Karena ilmu itu sendiri mulia. Sehingga ulama mengatakan al ilmu bila amal yakun. Ya. Ilmu belum diamalkan ada, tapi al amal bila ilmin la yakun. Jika amal tanpa ilmu tak jadi. Gitu. Maka dari zatnya sendiri ilmu lebih mulia daripada amal. Karena amal mulia mesti ada yang lain. Dengan ilmu, dengan khusyuk. Gitu. Kalau tidak, ya. Nah maka 100 rakaat lebih mulia menuntut ilmu. Dari segi ilmu dan amal, ilmu adalah afdal. Kemudian sabda lagi Nabi, ya, satu bab daripada ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu lebih bagus daripada dunia serta isinya. Ini juga dhaif, yang utama dhaif. Tapi yang di atas itu kan menuntut ya, siapa yang berjalan satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah permudah jalan surga, itu sahih. Termasuk malaikat meletakkan sayapnya karena suka, itu juga sahih. Karena kaitan ilmu mesti dengan malaikat ilham. Dan hadis yang masyhur lagi, utlubul ilma walau bisin. Ya. Tuntutlah ilmu meskipun di negeri Cina. Ya. Ini juga sanadnya dhaif. Matannya masyhur. Sanadnya dhaif. Ya, dhaif bukan berarti tidak benar. Ya, kan sanad yang dhaif. Isinya masyhur. Jika masyhur, maka isinya adalah benar, sahih. Kalau tidak sahih, tidak masyhur di tengah umat. Gitu. Nuntutlah ilmu walau di Cina. Ya. Ada satu ulama yang menafsirkan bahwa sin yang dimaksud pada saat itu bukan sin dengan terjemahan sekarang itu Cina katanya. Tapi sin adalah sebuah sungai ya di belakang negara Qazwain di yang disebut di sana dua sungai, di belakang dua sungai ya. Di sana ada sungai namanya Sin. Sebetulnya bukan menunjukkan satu tempat, tetapi menunjukkan jarak jauh gitu. Artinya menuntut ilmu di mana saja. Ya. Bukan maksud bisin enggak ya. Itu kinayah daripada ba'id, jauh di mana saja. Ya, pada saat itu Islam paling jauh sampai kepada di belakang daerah Qazwain itu, Afghanistan belakang. Sampai di situ sudah Islam, itu paling jauh meskipun di sana. Dan Nabi bersabda menuntut ilmu itu faridatun ala kulli muslim. Ya, faridah. Ya, maka ilmu kenapa faridah? Karena amalnya faridah. Gitu. Kalau tidak ada amal, kita tidak disuruh menuntut ilmu. Maka sebagaimana amal ada fardu ain, ada fardu kifayah, maka ilmu ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Baik. Terus
وقال عليه الصلاة والسلام العلم خزائن مفاتحها السؤال ألا فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة السائل والعالم والمستمع والمحب لهم. Nah, Nabi bersabda juga bahwa ilmu itu seperti sebuah khazinah, sebuah brankas. Ya. Mesti ada kuncinya, mesti dibuka. Kuncinya adalah bertanya. Allah. Ya. Mesti bertanya karena di dalam ilmu itu ya ada 4 pahala. Yang bertanya, yang tahu, yang mendengar, dan yang mencintai mereka. Ya. Fa innahu yu'jar fihi arba'atun. Ya. Ada 4 dalam urusan ilmu itu yang mendapat pahala. Pertama yang bertanya, artinya yang belajar. Kedua yang alim, ya, yang mempunyai ilmu. Ketiga yang mendengar ilmu. Keempat yang mencintai mereka, mencintai pengajar dan mencintai pelajar. Itu juga mendapat pahala yang berkaitan dengan ilmu. Ya, terus. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على علمه. Ini pun Nabi bersabda tidak sepatutnya orang jahil diam atas kejahilannya dan juga orang alim diam atas ilmunya. Orang ilmu mesti menyampaikan ilmunya karena Allah letakkan ilmu ke dalam hati seseorang untuk disampaikan, tidak untuk disembunyikan. Karena ada ancaman orang yang menyembunyikan, ya, mungkin nanti di bab taklim ya. Taib, terus. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه حضور مجالس عالم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. Nah, ini baru perkataan sahabat. Abi Dzar berkata, hadir di majelis orang alim itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat dan mengunjungi 1000 orang sakit dan juga menyaksikan 1000 jenazah. Ya, lebih baik duduk di majelis ilmu bersama orang ahli ilmu. Itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Ya. Terus. فقيل يا رسول الله ومن قراءة القرآن فقال صلى الله عليه وسلم وهل ينفع القرآن إلا بعلمه. Ya. Lalu sahabat bertanya bagaimana kalau membaca Al-Quran? Nabi menjawab, apakah Quran, artinya Quran itu pun berguna dengan ilmu. Ya, kalau baca Quran ya berpahala. Tetapi bermanfaatnya apabila dia mengetahui isi kandungan Al-Quran. Karena isi kandungan Al-Quran adalah ilmu. Ya, yang disebut ulumuddin atau usulul ilmi, ilmu agama atau sumber ilmu adalah Al-Quran. Itu kalau tidak tahu, artinya tidak mempunyai ilmu, maka tetap keabdolannya adalah tidak sebesar orang yang belajar ilmu dalam Al-Quran. Gitu. Ya orang menghafal Quran, ya maka orang menghafal Quran disebutnya hamalatul Quran. Jadi kata hamalah itu bukan hanya menghafal, tapi juga membawa ke dalam kehidupannya sehari-hari. Maknanya ada dalam jiwanya. Itu hamil. Ya. Taib. وقال عليه الصلاة والسلام من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. Barang siapa orang yang didatangi kematian, dia mati ketika sedang menuntut ilmu. Matinya sedang menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmunya untuk apa? Untuk
membangkitkan Islam. Ya, untuk menghidupkan Islam dengan ilmu itu. Maka di surga nanti, tingkatan dia 1 derajat aja dengan para nabi itu. Ya. Karena tidaklah para nabi, para rasul melainkan untuk menyampaikan. Nabi kan nabi, dari anba, dari berita menyampaikan. Dari menyampaikan. Ya. Juga rasul adalah menyampaikan risalah, pesan-pesan. Ya. Nabi juga sama, memberitakan. Ya. Cuman Nabi itu perintah cara memberitakannya lebih umum. Nabi. Ya. Nabi itu artinya beritakan, sampaikan kepada dia. Nah, sampaikan ini kan bisa dengan perilaku, bisa dengan bual-bual, bisa dengan gitu. Nah, maka orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, niatnya adalah untuk menghidupkan Islam, membangkitkan Islam, maka di surga nanti jarak dia itu hanya 1 derajat. Ya. Baik. وأما الآثار فقال ابن عباس رضي الله عنهما دللت طالبا فعززت مطلوبا Allah. وكذلك قال ابن أبي مليكة رحمه الله ما رأيت مثل ابن عباس إذا ما رأيت مثل ابن عباس إذا رأيته رأيت أحسن الناس وجها وإذا تكلم فأعرب الناس لسانا وإذا أفتى فأكثر الناس علما. وقال ابن المبارك. Adapun asar dari Imam Ibn Abbas, kata beliau, ketika aku mencari, dulu aku berhina-hina. Tetapi ketika aku dicari, ya, fa'ajaztu matluban. Ya, kuntu taliban, ya, wasara al-an matlub. Dulu kita nyari, kata beliau, sekarang dicari. Dulu kami berhina-hina ketika mencari, kemudian mulia ketika dicari. Artinya bahwa ada keutamaan menuntut ilmu. Dulu zalil, kemudian aziz. Nah, itu. Maka Ibn Abi Malikah, beliau berkata bahwa aku tidak pernah melihat orang seperti Ibn Abbas. Ma ra'aitu misla Ibn Abbas. Idza ra'aituhu ra'aitu ahsanan nasi wajhan. Aku tidak pernah melihat orang serupa Ibn Abbas. Jika aku melihatnya, maka aku melihat dia orang yang paling cantik wajahnya. Apabila dia berbicara, adalah orang yang paling fasih lisannya. Fa'a'raban nas. A'rab itu orang yang paling mampu mengungkapkan makna. Kan ada orang menerangkan maknanya tak sampai-sampai. Tapi ada orang pandai memilih kata. Ya. Atau A'rab itu ya fasih. Arab itu kan fasih. Araba yakni maknanya ittadha wadha zuhara fasaha. Maka apabila dia berfatwa, maka dia adalah orang yang paling banyak ilmu. Kalau sudah berfatwa itu, ya, orang akan terkesan bahwa beliau ilmunya meluas, ilmunya banyak. Baik, qala وقال ابن المبارك رحمه الله عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمته. كيف تدعو نفسه ولا نفسه؟ نفسه. طيب إلى مكرمته. Aku heran orang yang tidak menuntut ilmu. Bagaimana ya dirinya itu mengajaknya, artinya mengajak dia kepada satu kemuliaan. Ya, karena ilmu itu kan ya akan mengisi, ya, memberikan asupan kepada pikiran. Seseorang ketika tidak mempunyai satu keyakinan untuk melakukan sesuatu, maka dia perlu pengetahuan tentang sesuatu.
Paling kurang perbuatannya diperintah oleh pengetahuan. Ya, maka orang ketika ingin melakukan sesuatu, ketika kosong pikirannya tentang sesuatu, dia mencari-cari untuk memberi apa? Untuk mendapatkan alasan kenapa dia melakukan sesuatu. Paling kurang dia punya argumentasi, alasan. Aku melakukan sesuatu ini karena sesuatu ini adalah ya sekian gitu. Kan perlu kepada pikiran, kepada isi pikiran itu, yaitu kepada ilmu. Kalau tidak, bagaimana dia melakukan sesuatu? Ya. Nah, maka untuk dirinya mengajak dia, ini orang yang tidak punya ilmu. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana? Ya. Membawanya kepada makromah, kepada satu kemuliaan. Ya, karena ya tadi orang pertama kali dapat melakukan sesuatu karena ilmu. Orang bertambah ilmu, maka ya, bertambah keinginan, ajakan untuk melakukan kepada sesuatu yang dipahaminya. Kalau itu ilmu agama, tentunya adalah kemuliaan. Apapun, kalau melakukan sesuatu berdasarkan pengetahuan, maka sesuatu itu mulia. Maka orang mendengar sesuatu. Ya, banyak orang mendengar satu perkara. Ya. Di antara orang banyak ini berbeda-beda pahamnya. Dan masing-masing melaksanakan menurut apa yang mereka paham. Ya. Dan setiap mereka merasa apa yang dilakukannya itu mulia karena dia melakukannya berdasarkan ilmu. Tapi kalau ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Tak tahu ya. Saya tengok orang ramai yang buatlah. Ya. Maka dia sendiri tidak merasa ada dalam satu makromah. Maka ilmu itu sangat penting. Ya. Kita menuntut ilmu itu akan menambah kemauan. Ya, ada kan orang hidup ya, seperti orang mati sudah. Ya, tidak ada kemauan untuk meningkatkan kebaikan, untuk meningkatkan ibadah, untuk meningkatkan diri kepada Allah, karena tidak menambah pengetahuan tentang ibadah, tentang Allah. Ya, bagaimana dia mau merindukan Allah, dekat kepada Allah, dan ingin duduk ya, di malam-malam bersama Allah, jika dia tidak mendengar tentang ilmu-ilmu tersebut. Ya. Ilmunya tentang dunia saja, maka kemauannya kepada dunia terus. Gitu. Terus وقال بعض الحكماء إني لا أرحم رجالا كرحمتي لأحد رجلين رجل يطلب العلم ولا يفهمه ورجل يفهم العلم ولا يطلبه. وقال أبو درداء رضي الله عنه لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام الليلة. Allah. وقال أيضا كن عالما أو متعلما أو مستمعا. Al-alim wal muta'allim syarikan tada fil khair wa sairin nas hamaj. Ada itu? Atau ada? Baik, saya terjemah dulu yang di atas. Sebagian hukama ini orang-orang yang hakim, orang-orang yang orang-orang bijak, ya. Bahwasanya sesungguhnya aku tidak menyayangi ya orang-orang seperti aku menyayangi kepada salah satu dari dua orang. Yang pertama adalah seorang yang mencari ilmu dan dia tidak paham, dan seorang paham ilmu tetapi tidak mencarinya. Ini la arham di sini kasihan ya maksudnya ya, syafaqah. Ya. Aku tidaklah kasihan seperti kepada salah satu dari dua orang ini. Kasihan sangat gitu. Ya. Orang menuntut ilmu tidak paham. Kan kasihan itu. Dan ada orang paham tapi tidak menuntut ilmu. Ada orang sebetulnya otaknya cerdas, dia membaca terus, tapi tak menuntut ilmu.
tak mau berguru ya. Dan Sidna Abu Darda mengatakan, aku belajar satu masalah itu lebih aku sukai daripada sholat satu malam, qiyam lailah. Artinya sholat malam di satu malam, ya, itu tidak lebih aku sukai dibanding aku mempelajari satu tajuk, satu tema, satu masalah, satu soalan. Ya. Dia lebih menyukai ilmu. Ya, lebih menyukai ilmu. Terus setelah itu apa? Kun عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعا فتح لك. Ini Abu Darda juga ya. Ya. Kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu, orang alim. Au ini artinya kalau tidak jadi orang ilmu, tidak punya ilmu, tidak menjadi orang alim, jadilah orang muta'alliman, orang yang menuntut ilmu, jadi pelajar, ya, muta'allim. Atau jadi pendengar. Jangan jadi yang keempat. Ya, yang keempat ini mungkin ya, orang yang membenci ilmu, membenci pelajar dan membenci pendengar. Ya, seperti di atas itu muhibban ya. Yang di atas itu. Di mana tadi itu? Ada ya, yang diberi pahala 4 orang dalam perkara ilmu itu ya. Yang bertanya, yang alim, yang mendengar, yang mencintai. Jadi kalau tidak alim, tidak muta'alim, tidak mustami, berarti ya, tidak mencintai. Gitu. Patahlik maka hancur. Ya, maka rusak. Baik, terus. وقال عطاء مجالس علم Majalis wala majlis? مجلس Majlis. Itu مجلس tulisannya majelis atau? مجلس Nah, di مجلس situ majelis. مجلس علم يكفر 70 مجلسا من مجالس اللوح. Nah, satu majelis ilmu itu menghapus 70 majelis bual-bual tuh. Ya. Yalah, duduk di kedai bual-bual tuh 70 kali tuh. Ya, terhapus dosanya dengan 1 kali ngaji. Ya. Nah, terus وقال عمر رضي الله عنه موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت Allah. عالم بصير بحلال الله وحرامه. Allah. Kematian 1000 ahli ibadah. Yang qiyamul lail, yang puasa di siang hari. Itu lebih ahwan. Apa lebih ahwan itu? Lebih ringan. Ya. Apa kesedihannya, kerugiannya. Ya. Dari kematian seorang alim yang basir. Ya. Yang apa basir itu yang cerdas ya, tentang halalnya Allah dan haramnya Allah. Artinya sangat mengetahui halal haram. Ya. Kematian orang alim ya, masih lebih sangat berat gitu dibanding kematian orang ahli ibadah. Dan orang yang sholat malam dan siangnya puasa dan lain sebagainya. Taib. وقال الشافعي رضي الله عنه طلب العلم أفضل من النافلة. Menuntut ilmu kata Imam Syafi'i itu lebih utama daripada sholat sunnah. Ibadah sunnah lah. Menuntut ilmu masih lebih masih lebih utama. Karena tidaklah amal itu, artinya konteksnya begini, tidaklah amal itu melainkan karena ilmu. Ada orang sholat sunat tidak ada ilmunya, maka ini kalau abdol itu begitu. Kalau abdol itu adalah bersifat kondisional ya, priority ya. Itu. Orang tidak punya ilmu, ya,
dia mementingkan qiyamul lail misalnya. Menyatakan memandang ini afdal, tidak. Afdalnya dia ini adalah menuntut ilmu. Karena tidaklah menuntut ilmu itu melainkan karena dia ingin belajar. Kan ini keutamaan belajar ya, belajar. Ya. Tapi jika orang itu sudah alim, ya afdalnya qiyamul lail. Ya, afdal itu sifatnya prioritas. Dan prioritas itu setiap orang tidak sama. Ya, berbeda berdasarkan kondisi masing-masing. Sifatnya kondisional. Apa yang paling afdal sekarang? Siapa kamu? Gitu. Ya. Siapa? Saya pernah ditanya dulu tahun berapa itu oleh seorang dokter ya. Dia seorang dokter yang pangkatnya itu sudah profesor ya. Gitu. Jadi dia pakar betul. Dia kalau klinik yang paling ramai orang datang itu kan pas maghrib. Ya, orang ramai datang yang perlu ditolong oleh beliau. Dan dia kemudian berguru dengan seorang sufi. Seorang sufi itu mengatakan kepada muridnya yang paling afdal zikir itu adalah waktu bainal maghrib wal isya. Lalu dokter itu tanya, waduh, Pak Kiai saya kalau habis maghrib, ya kalau kamu pengen afdal ya pilih mana dunia apa akhirat katanya gitu. Itu bertahun-tahun pening dia bagaimana ya. Antara menjalankan tugas, menolong orang, keperluan orang, dan itu tugas dia memang sebagai dokter, dengan zikir menurut perintah guru. Ya. Bertemu saya itu waktu haji. Saya masih mahasiswa dah, mendapat tugas untuk jadi guide haji. Ya. Guide khusus, cuma ada 4 orang. Ya. Jadi saya dikasih tanggung jawab 4 orang kemana aja itu, ya saya yang membimbingnya. Rupanya beliau juga suka filsafat, gitu. Jadi banyak bertanya dan dia juga seorang pengamal tarikat. Banyak pertanyaannya tuh. Terus salah satu pertanyaannya tadi tuh yang sesuai dengan bab inilah. Ya. Dia bilang gimana itu Ustadz? Saya bagaimana itu? Nah, maka saya terangkan bahwa afdal itu bahasa modernnya adalah prioritas. Priority. Seorang seperti Bapak prioritinya adalah duduk di klinik, bukan di masjid, kata saya. Ya, yang priority duduk di masjid itu ustadz. Ya, ini ustadz di mall. Kan gitu. Ya. Orang kaya di masjid. Itu terbalik. Ya. Jadi ya, yang saya tahu afdoliyah itu, karena Nabi ketika ditanya 4 pertanyaan ya, yang sama, tapi Nabi jawabnya berbeda. Ya, maka jawaban itu adalah menurut yang bertanya, bukan pertanyaan. Ya. Banyak ayu abdul ya Rasulullah, ayu abdul, banyak sangat tuh apa yang lebih abdul, apa yang lebih abdul. Ya Nabi itu yang abdul adalah ini, abdul adalah ini, abdul adalah ini, abdul. Ya. Contohnya ada orang punya orang tua, orang tua itu tak ada anak kecuali dia. Nabi sedang mengatakan keabdulan jihad. Terus dia datang ke Nabi, bagaimana saya ingin dapat abdul? Kamu abdulnya di orang tua. Ya, itu kamu dapat pahala orang tua dan pahala jihad. Gitu. Itu abdulnya. Nabi nggak mengatakan, oh ya terserah mau pilih Allah apa mau pilih orang tua. Itu agama apa begitu ya. Tidak ada itu agama. Semua adalah ibadah. Ya, jadi kalau abduliyah adalah bersifat prioritas. Ya.
Nah sekarang para pelajar ini ya, lagi menghayal gimana kalau saya ada istri dan berdagang. Ini tidak betul. Ya, karena itu nanti gitu. Sekarang jangan berpikir itu. Afdolnya adalah bagaimana menambah ilmu setiap hari. Nah, maka thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Seorang antum nih, ya, malam-malam mengaji, ya sudah mengaji. Oh, tak, saya mesti sholat tahajud. Gitu. Ya. Nah, Imam Malik pernah ketika mengaji kemudian datang waktu sholat, bukan sholat sunnah, sholat wajib, sholat jamaah. Apa kata Imam Malik? Sebenarnya ini lebih afdol daripada apa yang mereka bersiap-siap untuk sholat tuh sambil menutup kitab. Sebetulnya ini lebih afdol daripada sholat jamaah itu. Tapi karena di Masjid Nabawi, maka beliau tutup untuk pergi sholat bersama-sama. Namun secara ilmiah beliau menyatakan begitu. Ya, sebetulnya ini lebih afdol daripada apa yang mereka bersiap-siap untuk sholat jamaah. Gitu. Terus. وقال ابن عبد الحكيم رحمه الله كنت عند ملك أقرأ Itu Abdul Hakim atau Abdul Hakam? Dik antum. Hakam. Di anta Hakim gitu. Kim gitu. Ada iya. Abdul Hakam. Terus. وقال ابن الحكم رحمه الله كنت عند مالك كنت عند مالك أقرأ عليه العلم فدخل الظهر فجمعت ini berkata Imam Malik ya. Ini taib terus. فجمعت الكتاب لأصلي فقال يا هذا ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه إذا صحت النية. Ini kata Imam Malik. Ya, kata Abdul Hakam mengatakan, aku ada pada di sisi Imam Malik. Artinya dia tengah mengaji dengan Imam Malik. Aqra alaihil ilm. Aku sedang membaca ke atasnya ilmu. Kemudian masuk waktu zuhur. Lalu aku simpan, artinya aku kemas-kemaslah. Ya, buku itu pajama itu aku kumpulkan kitab-kitab untuk sholat. Maka Imam Malik berkata, ya hadza mallazi kumta ilaihi bi afdal mimma kunta fihi idza sahhatin niyat. Ya, yang kamu akan bangun untuknya, artinya yang kamu akan lakukan. Ya, itu tidak lebih afdal daripada engkau yang setelah engkau lakukan kalau niatnya sah. Ya, nuntut ilmu tuh niatnya apa gitu. Paling kurang liyahya bihi al-Islam, untuk menghidupkan Islam. Itu. Dan itu lebih afdal daripada kamu bersegera-segera untuk melakukan sholat jamaah. Itu Imam Malik menyatakan keafdolan belajar. Ya, bagi seorang yang masih belajar itu tidak ada caranya ya, tidak ada. Nah, taib. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. Barang siapa yang memandang bahwa berpagi-pagi bersegera-segera untuk menuntut ilmu itu bukan jihad, maka otak-otak gitu ya. Maka kurang pikiran dan akalnya. Ya, menuntut ilmu itu jihad, gimana enggak jihad ya? Ya. Memang ringan menuntut ilmu, kan susah ya. Malasnya, ya. Kemudian menghafalnya, pahamnya, ya. Maka itu juga sebuah jihad. Jihad. Kalau tidak, maka faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlih. Sempit ya. Pikirannya sempit, kurang pandangannya, akalnya kurang. Baik, sekarang fadilatut ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatut ta'lim. Amma al-ayatu faqaluhu azza wa jal waliyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini sambungan daripada falaula nafar itu kan min kulli firqatin minhum ta'ifah
Ini yang belajar. Ya, liyatafaqahu fid-din. Jadi orang belajar nanti untuk menyampaikan kepada yang lain. Orang ta'allum untuk taklim, ya, untuk ya, mengajar. Ya, hendaklah artinya tidaklah semua golongan ya, apa pergi ada satu kelompok untuk menuntut ilmu. Untuk apa terusannya? Liyungziru qaumahum, untuk memberi peringatan kepada kaum mereka. Idza raja'u ilaihim, ketika pulang kembali kepada mereka. Tadi kan nafaro min kulli firqah itu artinya tidak semua pergi perang. Ya, ada satu kelompok yang nuntut ilmu untuk mengajarkan mereka kalau sudah pulang dari perang. La'allahum yahzarun. Ya, agar mereka waspada. Ya. Jadi kita mengajarkan orang ilmu itu agar mereka ya waspada. Wal muradu huwa, at-ta'lim wal-irsyad. artinya ingzar di situ adalah memperingatkan di situ, yaitu ta'lim dan irsyad, mengajarkan dan membimbing. Baik. Wa qawluhu ta'ala wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa La tubayyinun. la tubayyinunnahu la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ketika Allah mengambil mitsak kepada ahli kitab, orang-orang yang punya ilmu, mengambil janji. Ya. Apa janji orang yang diberikan ilmu oleh Allah? Janjinya apa? Menjelaskan kepada orang dan tidak menyembunyikan. Jadi Allah berikan ilmu adalah ya, itu ada janji. Apabila dia diberikan ilmu, maka otomatis ada perjanjian ya, untuk disampaikan kepada yang lain, tidak disembunyikan. Inilah dalil ijabun lit ta'lim, kewajiban mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Baik. Wa qawluhu ta'ala wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ada satu golongan mereka yang menyembunyikan hak, sedangkan mereka tahu. Wa huwa tahrimu lil kitmani. Ini hukum diharamkannya menyembunyikan ilmu. Terus Kama qala ta'ala fi syahadati wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikannya, ini memang dalam konteks syahadah. Ya, syahadah adalah persaksian, maka hatinya berdosa. Sesuatu yang diketahui mesti disampaikan. Meskipun ayat ini dalam konteks syahadah, memberikan saksi, kan itu satu pengetahuan, ya, satu hak. Kalau disembunyikan, maka dosalah hatinya. Ya, dia kan tidak berbuat apa-apa. Hanya menyembunyikan, itu dosa hati, dosa menyembunyikan. Itu. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ataahu Allahu 'aliman 'ilman illa wa akhadha 'alaihi minal mitsaqi ma akhadha 'ala an-nabiyyina an yubayyinuhu lin-nas wa la yaktumuh. Nah, ini sebuah hadis, ya. Tidaklah Allah memberikan kepada orang alim sebuah ilmu melainkan ya, Allah mengambil janji ke atasnya. Sebagaimana janji yang diambil oleh Allah ke atas Nabi, agar apa janjinya? Agar menjelaskan ilmu itu kepada orang dan tidak menyembunyikannya. Otomatis jika Allah berikan, itu adalah sebuah misal, sebuah janji. Baik. Wa qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Adakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah? Tak ada, ya. Perkataan yang lebih baik adalah perkataan seruan kepada Allah. Dakwah, mengajar, menyampaikan. Dan mengajak kepada amal soleh. Ya, dan beramal soleh. Itu perkataan tentang amal soleh. Ya. Ini juga termasuk dalil irsyad. Ya. Juga taklim, menyampaikan. Baik. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah.
Nah, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan mau'izah hasanah. Terus وقال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة. nah, mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Itulah Nabi diutus selain daripada mensucikan jiwa orang, ya, juga mengajarkan kitab. Ilmu maksudnya. Wal hikmah. Hikmah juga ilmu. Itu. Maka ini dalil-dalil yang diangkat oleh Imam Al-Ghazali, ya, daripada Al-Quran tentang keutamaan mengajar, menyampaikan. Wa amal akhbar, adapun akhbar hadis. وأما الأخبار فقوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا Allah, وما فيها. Allah. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya, ini sahih, ya, sahih sangat hadis ini. Ya. Ketika Nabi mengutus Sidna Mu'adz ke Yaman, ya, Mu'adz bin Jabal, ya, pergi ke Yaman. Apa kata Nabi? Allah memberi hidayah dengan sebab kamu kepada satu orang saja. Itu lebih baik untukmu dari dunia serta isinya. Ya, maka ya, ceramah itu nggak tak perlu banyak orang ya. Yang penting satu orang saja itu dapat hidayah, itu sudah baik. Ya. Kalau ramai orang, biasanya ramai itu ya tidak ada kualitasnya. Iyalah ramai. Kenapa orang kalau sedikit lebih mencerminkan kekuatan? Karena jika sedikit, maka setiap individu, ya, kekuatannya tuh naik. Karena dia tidak bergantung kepada orang lain di luar dirinya. Tengok tak ada orang, maka dia harus, ya, meneguhkan, ya, menampilkan kekuatan. Tapi kalau ramai biasanya, oh ramai orang dia tidur. Gitu. Gitu. Udah ada orang lain lah, tak akan menang nih, tak akan kalah nih. Ya, kita 2 juta itu lawan cuma 200 kan gitu. Rupanya ya, 2 juta yang 1.900.000 tidur. Ya. Ya, kalah dengan 200 karena yang kuat cuma 100, sedangkan dia ya, tengok 2 juta sekitar 200, maka satu orang merasa harus lebih kuat daripada 100. Ya, itu sebab di Al-Quran dikatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Gitu. Dan dalam sejarah peperangan Islam sering sekali jumlah tentara Islam itu sedikit. Dan dalam sedikit itu selalu kisahnya menang. Ya, selalu kisahnya menang yang sedikit-sedikit itu. Dan ada beberapa kali merasa banyak kalah. Ya. Nah, oleh karena itu kecenderungan murabi itu dia berada di majelis yang orangnya sedikit. Karena kecenderungan seorang sufi itu kepada kualitas. Ya, kalau sukanya gebiar, tahu gebiar, banyak gitu itu, ya, ya suka banyak kan, suka kuantitas, suka murah, suka sahif. Ya. Baik. Terus وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطي أعطي ثواب 70 صديقا. dia أعطي ثواب 70 صديقا. kenapa sahabat? Dia yang diberi siapa? Orang Oh, ya. Dia huwa, ya. Dia huwa thawab sabiina siddiqan. Nah, ini bukan mapusani lagi, mapusalis ini. Thawab sabiina siddiqan.
Dia huwa sawaba sab'ina. Oh iya ya, maaf ya, siddiqa. Orang yang belajar satu bab ilmu untuk mengajarkan orang itu diberi pahala 70 pahala orang siddiq. Masya Allah. Siddiq ini wali. Ya. Seperti pahala yang diberikan kepada 70 wali. Itu orang belajar satu bab ilmu liyu'alliman nas, untuk diberitahukan kepada orang, diajarkan kepada orang. Karena agama kita agama dakwah, ya, untuk disampaikan kepada orang. Ya tentu nanti ada caranya, adabnya untuk disampaikan. Ini kan undang-undang umum ya, undang-undang nih, tapi tafsilnya, amalnya itu ada adabnya, ada contohnya, ya, ada etikanya, bukan asal nyampaikan, tetap ada adabnya. Sanadnya juga dhaif. Ya, tapi betul, maknanya betul. Baik, terus qala Isa. وقال عيسى صلى الله عليه وسلم من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في Allah. ملكوت السماوات. Sidna Isa berkata, orang yang mengetahui, kemudian mengamalkan dan mengajarkan, maka dipanggil sebagai orang agung, ya, wong agung, ya, dipanggil sebagai yud'a azima, ya, dipanggil sebagai orang agung di mana? Fi malakutis samawat, ya, oleh para makhluk yang berada di belakang langit ini, yaitu malaikat, ya, para malaikat, ya, dipanggilnya itu adalah wong agung, orang agung. Baik, waqala Rasulullah. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يقول الله سبحانه للعابدين والمجاهدين Allah. ادخلوا الجنة ويقول العلماء بفضل علمنا تعبدوا وجاهدوا وجاهدوا ويقول الله عز وجل أنتم عندي كبعض ملائكتي اشفعوا تشفعوا فيشفعون ثم يدخلون الجنة يدخلون الجنة. ثم يدخلون الجنة. Nah, Nabi bersabda di hari kiamat nanti Allah berkata kepada ahli ibadah dan juga para ahli mujahidin, ahli perang. Apa? Masuklah surga. Lalu ulama berkata, dengan keutamaan ilmu dari kami itu, ya, dengan keutamaan ilmu kamilah mereka beribadah dan mereka perang. Mereka berjihad. Maka kemudian Allah berfirman kepadanya, antum di sisiku itu seperti sebagian malaikatku. Ya, artinya satu makhluk yang digunakan untuk menyampaikan hidayah kepada Allah. Kepada makhluk. Kan yang menyampaikan hidayah Allah kan. Ketika Allah sampaikan sesuatu, kalau dalam bahasa tasawuf ketika Allah tajalikan sesuatu, maka mesti ada majlanya. Ya, mesti ada surat tajallinya, surah sifat dan asmanya. Ya. Dan malaikat itu, sebagian malaikat ada yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada makhluk. Ada yang malaikat dipakai untuk, ya, sebetulnya malaikat adalah makhluk, surah. Ya, yang menjadi surah asma dan sifat Allah untuk memberi rezeki, memberi ilmu, memberi kesehatan, memberi pemeliharaan, apa hakikatnya adalah Allah. Sifat-sifatnya, namun ketika sifatnya tajalli, mesti ada surahnya. Kalau surahnya itu selain manusia, maka disebutnya malaikat. Ya. Jadi malaikat itu adalah sebutan makhluk yang bersifat malakut. Ya, bersifat batin, tidak muluk, tidak syahadah, tidak nyata surahnya. Itu kalau manusia kan khalifah, ya, surahnya surah khilafah. Jadi malaikat tidak terhingga sebanyak kehendak Allah. Apapun yang Allah kehendaki, ya, untuk sampai kepada makhluknya, mesti ada surahnya, dan itu disebut malaikat.
Sehingga dikatakan banyaknya malaikat masih lebih banyak ketika curah hujan turun, dihitung satu tetes hujan masih banyak malaikat. Katakanlah satu tetes hujan satu malaikat begitu, ya, yang menurunkan hujan itu. Ya, belum angin, belum ya, semua. Itu agama menamakan surah tajalli asma dan sifat Allah, ya, yang menjadi surah tajalli asma dan sifatnya untuk sampai kepada makhluk lain adalah malaikat. Nah, para ulama kan adalah orang yang menyampaikan ilmu, menjelaskan, memberi hidayah, memberitahu, menasihati. Ya, maka antum indi kaba'di malaikati. Ya, silakan minta syafaat, akan diberi syafaat. Lalu mereka semua minta syafaat dan masuk surga. Kemudian masuk surga. Nah, وهذا إنما يكون بالعلم المتعدي بالتعليم لا العلم اللازم الذي la yata'adda. لا يتعدى. Yang seperti ini hanyalah ilmu yang mutaaddi sampai kepada ngajar. Kalau ilmunya lazim, ilmu aja, tapi tidak yata'adda, tidak sampai kepada mengajar, maka tidak semulia itu. Jadi ilmu ketika diajarkan itu juga adalah sebuah pengamalan ilmu. Ya, maka menjadi mulia ilmu itu ya ketika dia mengajarkan. Sudah menuntut ilmunya mulia, lalu mengajarkannya, ada kemuliaan-kemuliaan yang lain, yang lebih. Hadza innama yakunu bil ilmi al-muta'addi bit ta'lim. Ya, al-muta'addi at-ta'lim ila ta'lim atau bit ta'lim. Ya, sampai kepada mengajar. Bukan ilmu yang lazim. Ya, alladzi la yata'adda, yang tidak sampai kepada mengajar. Baik. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس بعد أن يؤتيهم Allah. إياه ولكن يذهب بذهاب العلماء بذهاب العلماء فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى إذا لم يبقي حتى إذا لم يبقى حتى إذا لم يبقى إلا رؤساء إلا رؤساء إلى رؤساء جهالا إلا رؤساء جهالا إن سئلوا أفتوا بالعلم فيضلون ويضلون. طيب. Kata Rasulullah, Allah tidak mencabut ilmu. Ya. Sama sekali dari manusia. Allah tidak mencabut ilmu sama sekali. Artinya, ya, ketika Allah kasih ilmu, tiba-tiba Allah cabut. Tidak. Ya, tidak. Melainkan apa? Setelah Allah beri itu tidak dicabut lagi. Ya, tetapi ilmu itu hilang dengan hilangnya ulama. Ya, karena ilmu itu kan syamil, ya. Syamil. Ya, artinya syamil, sumul, mencakup orangnya gitu. Kalau dikasih ilmu ya sudah. Ya, mencakup orangnya. Maka itu sebab Nabi ya, mengatakan bahwa darah orang alim itu adalah masmum, ya, beracun. Artinya jangan dimakan karena beracun. Artinya jangan dicaci, jangan dimaki, jangan direndahkan. Apapun masalahnya. Ya. Kalau dia memberi fatwa yang tidak sesuai dengan pendapat jumhur misalnya, jangan dicaci. Karena ulama jika mengatakan sesuatu berdasarkan ilmu, meskipun ya dia melawan majority misalnya, ya, majority, tapi tetap berdasarkan ilmu. Lemah dan kuatnya pandangan dia, orang apabila memberikan sebuah pengajaran artinya ilmu, ya. Taklim artinya ilmu. Kan banyak orang sebelum misalnya dia duduk di pemerintahan, ya, dia kritis
Melihat sesuatu dia katakan ini haram. Tapi ketika dia masuk ke dalam kerajaan, maka dia mengatakan ini makruh. Gitu. Kedua-duanya berdasarkan ilmu. Cuman kenapa dia mengambil haram? Karena dia tidak melihat maslahatnya. Tapi ketika dia masuk ada maslahatnya, maka dia mengambil pendapat yang makruh. Artinya yang dia lakukan itu, pertama tema yang tajuk yang dibicarakan adalah tajuk khilafiyah. Ya. Kedua dia berubah-ubah pandangan, dua-duanya berdasarkan ilmu. Ya. Sementara orang, oh apa ini? Inilah ulama ulama, mantap. Ya. Tidak, mau si, ya. Ulama itu jika bicara berdasarkan ilmu. Ya, tapi kalau ulama ya, tak tahu kalau baru itu ya, enggak jadi ulama tuh ya, enggak ada ilmunya berfatwa gitu. Tapi kalau ulama orang berilmu bagaimanapun tetap dengan ilmu. Maka jangan sekali-kali mengkritik. Ya. Meskipun jika dia bicara atas dasar ilmu, lalu ya sudah. Makanya ada ungkapan orang jika ilmunya luas, dia melihat kebenaran dari kesalahan pendapat lawannya. Ya. Dia tahu kenapa dia salah karena memilih pendapat itu gitu. Coba kalau milih pendapat ini. Ya. Seperti ada satu ilustrasi dia menulis huruf M ya. Kalau dilihat dari situ kan W ini. Ya. Jadi dia sumpah-sumpah demi Allah ini W. Oh ya sudah betul. Ya, kalau kita tahu semuanya ya, itu. Maka setiap orang benar berdasarkan argumentasi yang dia miliki. Ya sudah, jadi jangan. Maka orang yang ingin menang dengan pendapatnya kasih saja. Ya, kita tetap happy dengan pendapat kita. Itu. Ini tak orang mau dikeluarin isi otaknya diisi dengan isi otak kita ini tandanya bahwa yang dia miliki sedikit. Ya, tidak luas, tidak mampu melihat di mana kelemahan dan kelebihan pendapat lawan itu. Ya, kalau sudah tahu dan luas pandangannya, ya sudah happy saja. Atau hatinya bersih. Ya, jadi dia memang tidak tertarik ingin mengotori hatinya. Jadi kalau tidak ada dua-duanya ya kacau. Ya, kacaunya kacau beliau. Nah maka kata Nabi, Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari orang. La yantaji'ul ilma intiza'an minan nas. Allah tidak mencabut begitu saja dari orang ba'da an yu'tiyahum setelah Allah beri kepadanya. Namun ya ilmu itu hilang dengan hilangnya ulama. Ketika seorang alim wafat hilang, maka hilanglah ilmu yang bersamanya. Coba Imam Bukhari hilang, mana ada lagi yang Bukhari? Ya. Tidak ada lagi. Dan jangankan satu orang nih, ya, hilang dalam keseluruhan orang itu hilang. Bahkan dalam kehidupan seseorang ulama. Jadi misalnya ulama hidup 60 tahun, 70 tahun. Allah menganugerahkan. Seperti rezeki, coba orang kaya misalnya kan umurnya 70 tahun. Ya. Tidak berarti dia mengalami mengalami kejayaan itu 40 tahun setiap bulan, tidak. Mungkin kejayaannya yang betul-betul besar dalam 40 tahun itu mungkin hanya 5 tahun, yang lain biasa-biasa saja. Begitu juga seorang alim ada satu waktu yang produktif, sangat produktif. Dia punya anugerah ilham itu mengalir deras. Ya, dalam 10 tahun misalnya, dalam 30 tahun biasa saja. Begitu. Karena rezeki itu. Rezeki. Gitu. Maka coba lihat setiap sejarah ulama tuh. Ya, kita pelajari karya dia itu. Ya. Maka kita ketahui bahwa ada sekian karya dia tulis, dia
Dia terbitkan, dia tulis dalam tahun yang tertentu sekian tahun. Selepas itu kurang, karena bukan dari diri kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, maka hilangnya apabila orangnya hilang, ya hilang. Sehingga kalau semua ulama mati tidak ada yang tersisa, maka apa jadinya? Hatta idza lam yabqa illa, ya, para ruasa, para pimpinan-pimpinan yang bodoh. Kalau ditanya berfatwa tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan. Wayudallawna wayudilluna. Ya. Maka dia sesat dan menyesatkan. Fayadilluna wayudillu apa? Fayadilluna apa? Fayadilluna wayudilluna. Ya, dia sesat dan menyesatkan. Nah, ketika tidak ada ahli ilmu, maka mesti diangkatlah pimpinan-pimpinan yang bodoh. Ya. Ketika tidak ada ahli ilmu. Ya. Maka itu sebabnya ketika ada ulama, maka segeralah ya kita mengambil ilmunya sebelum dia tiada. Kalau sudah tiada, ya sudah. Taib. Man alima. Qala sallallahu alaihi wasallam, man alima ilman fakatamahu aljamahu Allah yaumal qiyamati bilijami minan nar. Barang siapa yang menuntut sebuah ilmu lalu ia sembunyikan, maka Allah akan aljamahu, ya, akan diikat, ya, moncongnya itu tuh, ya, aljamahu itu di lijam itu kuda itu kan diikatkan hidungnya terus kepalanya untuk gitu. Artinya akan Allah kendalikan dengan tali di hari kiamat dengan tali dari api neraka. Gitu. Baik, terus. وقال صلى الله عليه وسلم نعم العطية ونعم الهدية نعم العطية نعم ونعم الهدية كلمة حكمة تسمعها تسمعها فتطوي عليها ثم فتطوي عليها. لا tasma'uha, betul, tasma'uha, maaf. Tasma'uha, kemudian fatatwa. Tasma'uha fatatwa 'alaiha thumma tahmiluha ila akhin laka muslim tu'allimuhu iyyaha ta'dilu ibadata sanatin. Allah. Sebaik-baiknya pemberian dan hadiah adalah kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah yang kamu dengar, kemudian kamu hafal dan kamu sampaikan kepada saudara muslimmu untuk kamu ajarkan hikmah itu kepadanya, itu sebanding dengan ibadah 1 tahun. Ya, artinya nasihat yang bersifat inti. Hasil renungan, hasil paham, hasil pengalaman, ini namanya pemberian yang paling baik adalah kata mutiara, kata yang penuh hikmah. Ya, kata kebijaksanaan. Ya, yang kata-kata itu kita dengar dari orang, kemudian kita hafal dan kita sampaikan, kita bawa kepada tahmiluha ila, artinya kita sampaikan kepada ya akhin laka muslimin, ya, saudara muslimu. Ya, tu'allimuhu iyyah, dia kamu ajarkan kepadanya hikmah tersebut, itu sebanding ibadah 1 tahun. Ya, ini artinya keutamaan ilmu. Terus. Waqala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah subhanahu wa ma wallahu aw mu'alliman aw muta'alliman. Dunia terlaknat dan mal'unun ma fiha, isi dunia itu pun terlaknat kecuali zikrullah.
wa ma walahu, dan orang yang bertuhan kepada Allah, artinya bersandar kepada Allah. Atau muallim atau muta'alim. Itu muallim atau muta'alim tuh. Muallim pengajar dan muta'alim pelajar. Mereka inilah yang manfaat. Ya. Mereka lah yang tidak terlaknat di dalam isi dunia ini. Ya, kecuali orang yang berzikir Allah, yang berzikir kepada Allah, dan orang yang mengajar, dan orang yang belajar. Terus kalau sallallahu alaihi wasallam, إن الله سبحانه وملائكته وأهل السماوات وأرضه حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penghuni langit buminya, penghuni langit dan penghuni buminya, sehingga semut di lubangnya, ya, juhriha, dan hut di lautan, semua berdoa untuk para pengajar kebaikan kepada orang. Ya. Itu yusalluna itu berdoa, ya. Ya. Berdoa kepada muallimin nasil khaira. Ya. Pengajar kebaikan kepada orang. Semua mendoakan, ya, dan memohon ampun. Terus وقال صلى الله عليه وسلم ما أفاد المسلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسن بلغه فبلغه. balaghahu فبلغه. Sesuatu yang diajarkan seorang muslim kepada saudaranya, satu faedah, satu pelajaran, itu lebih afdal daripada hadis hasan balaghahu fabalaghahu. Ya. Artinya daripada hadis hasan, ya, berita, artinya cerita yang baik, ya, pembicaraan yang baik yang ia sampaikan, kemudian berita itu juga disampaikan juga kepada yang lain. Nah, ini masih lebih afdal sesuatu yang berfaedah daripada sekedar hadis-hadis yang hasan, cerita-cerita yang baik. Ya, lebih baik sesuatu yang berfaedah. Jadi sesuatu itu yang penting ada faedahnya atau tidak, bukan baik atau tidak baiknya ucapan, perkataan, berita, tetapi berfaedah atau tidak. Baik, tetapi berfaedah, karena mengajarkan, taklim, ifadah, kemudian irsyad, itu adalah memberikan faedah yufid. Ya. Maka seorang pengajar nih, ada yang perkataannya yufidun nas la al-amal. Ada yang perkataannya memberikan faedah, tapi lihat amalnya tidak memberikan faedah. Ya. Dan juga ada pelajar yang lebih mendapatkan faedah dan pelajaran dari ucapan dan tidak mau mengikuti perbuatan. Gitu. Kalau seorang dalam sebuah tarikat, dalam irsyad katakan, perkataannya lebih memberikan manfaat, lalu perbuatannya tidak. Ini kita melihat kepada realitinya. Kalau memang betul perbuatannya ternyata tidak memberikan faedah, maka laisa bisyayikh. Tetapi kalau perbuatannya memberikan faedah tetapi muridnya yang tidak memberikan faedah, maka ya muridnya yang bankrupt. Gitu. Meskipun perkataannya masuk, paham, tetapi tidak mengambil kuduah contoh kepada perbuatannya, maka pengetahuannya tidak maju. Gitu. Maka disebut bankrupt. Maka faedah itu penting. Ya. Baik perkataan dan perbuatan.
Makanya kata mereka seorang syaikh itu adalah seorang yang yunhidu kahaluhu wa yadullu ka'alallahi maqaluhu. Ya, yang perbuatannya menyemangatkan. Ya. Kehadirannya saja di sisi kita, di tengah-tengah kita itu udah memberikan, ya, membangkitkan semangat kita. Gitu. Dan ketika berkata, perkataannya justru juga menunjukkan keadaannya yang bersama Allah. Maka perkataannya selalu yadullu kailallah. Baik. وقال صلى الله عليه وسلم كلمة من الخير يسمعها مؤمن فيعلمها ويعمل بها خير له من عبادة سنة. Satu perkataan baik yang seorang mukmin mendengar, kemudian perkataan itu diajarkan oleh orang mukmin dan diamalkan, itu lebih baik untuknya dari ibadah setahun. Ya. Kan sesuatu yang khair tuh, yang baik tuh, yang dia dengar lalu dia ajarkan, ini kan artinya berfaedah, dan dia beramalkan, ini kan berfaedah. Itu lebih baik daripada ibadah setahun. Terus وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى مجلسين أحدهما يدعون الله عز وجل ويرغبون إليه، والثاني يعلمون الناس، فقال أما هؤلاء فيسألون الله تعالى فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيعلم الناس وإنما بعثت معلما ثم عدل إليهم وجلس معهم. Satu hari Nabi keluar dan melihat ada dua majelis. Salah satunya orang yang sedang berdoa. Ya. Dan orang yang yarghabuna ilaih. Orang yang artinya menganjurkan kepada doa. Artinya orang yang menyemangatkan untuk berdoa. Berzikirlah. Ya. Yang kedua ada orang tengah mengajarkan orang. Maka Nabi bersabda, ya, adapun mereka yang berdoa, mereka sedang meminta kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah beri. Kalau tidak berkehendak, Allah tidak beri. Adapun mereka yang mengajarkan orang, sesungguhnya aku diutus sebagai pengajar. Ya, kemudian pergi kepada mereka dan duduk bersama mereka orang-orang yang sedang mengajar. Ya, karena mengajar itu irsyad. Ya, irsyad. Maka dalam konteks tasawuf, kenapa ada mursyid, ya, dan murabbi? Apa istilah itu perbedaannya? Ya, sebetulnya nama itu sama saja. Murabbi ya mursyid, mursyid ya murabbi. Hanya disebut murabbi, ya, dia mendidik dengan halnya, dengan perilakunya, itu murabbi. Kalau mursyid dengan perkataannya. Maka kemursyidan itu bukan dicetak oleh seorang syaikh. Ya, dan seorang syekh bukan sedang mencetak mursyid. Ya, seperti sebuah organisasi begitu ya, mengkader pimpinan-pimpinan. Ya, tidak. Ya, untuk menjadi mursyid itu terpulang kepada mauhibahnya. Kepandaian seseorang untuk kecakapan, kepandaian, kemahiran seseorang untuk menyampaikan, ya, ma'ani ya, kepada pikiran dan hati orang. Ya. Dan perkataannya itu adalah keluar dari halnya, karena seorang mursyid adalah yang haluhu yunhiduhum, ya. Suasana batinnya, ya, begitu kuat. Jadi ketika hidup bersamanya, maka kita terbawa oleh arus kondisi jiwanya yang selalu menghadap dan menuju kepada Allah. Itu namanya murabbi. Lalu ketika bicara wa yadullu ka'alallahi maqaluh, itu namanya mursyid. Ya.
Jadi itu tergantung kepada sampainya dia kepada Allah, usulnya. Karena ma'anil usul adalah sifat-sifat mulia. Isi kandungan sampai adalah sifat-sifat mulia. Kalau juga dia tidak punya kemahiran untuk mengungkapkannya, ya, maka dia tidak menjadi mursyid. Ya. Saya ada bertemu seseorang ya di Mesir, ulama menulis tentang tasawuf, ilmu hakikat, masya Allah, tulisannya indah sekali. Tapi berkali-kali ya, saya mengatakan ausini ya Sidi, senyum aja tidak mau bicara. Terakhir udah berapa kali ketemu, saya tanya kenapa Anda tidak mau menasihati. Apa dia bilang? Aku tidak diizinkan untuk menyampaikan nasihat. Ya. Artinya dia wusul ilallah tapi lam yu'zan bil irsyad. Ya, dia sidiq, ya, tidak berdiri sebagai mursyid. Gitu. Ya, ketika ditanya baca aja buku itu. Sampai di mana yang hadis-hadis Nabi habis nih? Terus habiskan hadis-hadis Nabi dulu. Qala sallallahu alaihi wasallam masalu ma ba'asan ya. وقال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى كمثل الغيث الكثير أصاب. Minal huda wal ilmi, enggak ada ilmunya. Ya, ada ilmunya kan? Minal huda wal ilmi, tulis ada ilmunya tuh. Masalu ma ba'asan, karena ini masyhur ya di sini. Masalu ma ba'asani Allahu azza wa jalla bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaisil katsir asaba ardan fakanat minha buq'atun qablatil minha buq'ah apa naqiyah buq'ah. Taib. Fakanat minha buq'atan qabilatil ma'a fa ambatatil kala wal ushab al katsira wal ushba, berarti wal ushba al katsira wa kanat minha buq'atan amsakatil ma'a fa nafa Allahu azza wa jalla bihan nas fasharibu minha wasaqau wa zara'u wa kanat minha ta'ifatu ki'an. Betul. Ada ukhranya enggak? Fakanat minha ta'ifatun ukhra. Enggak ada. Ta'ifatun ya. Fakanat minha ta'ifata ki'anin la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala. Perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah utus kepadaku, yang Allah berikan, artinya Allah utuskan kepadaku. Itu seperti hujan yang deras menimpa bumi. Maka ada di antara bumi yang satu buk'ah, satu bumi yang subur ya, menyerap air, menimbuhkan kala wal usba. Apa bedanya kala dan usba ini? Sama-sama rumput ya, rumputan ya. Cuman kala itu rumputan yang kering. Ya, kalau ushab itu kerumputan yang basah. Ya. Banyak kerumputan. Dan ada bumi yang buk'ah yang as'am sakatil ma, yang memegang air, ya, menahan air. Ini dalam hadis lain yang ajadib. Ya. Yang air tanah yang keras gitu. Ya, yang menampung amsakatil ma, yang menahan air. Kemudian Allah berikan manfaat dengan air itu kepada orang untuk minum ya, daripada buk'ah itu. Dan untuk menyirami tanaman ya, dan untuk menanam. Dan ada lagi satu wakanat minha, di antara bumi ada satu satu area atau kelompok tanah itu yang ki'an. Ya. Ki'an itu bumi yang miring. Seperti bukit begitu tuh. Ya.
Dia munhadirah. Ya. Ki'an itu munhadirah. Munhadirah itu miring, yang cenderung runtuh. Gitu. Yang tidak menahan air dan tidak menumbuhkan pepohonan, tanaman. Gitu. Itu perumpamaan hati tuh. Ilmu turun ke hati seperti air turun ke bumi. Ada bumi yang subur. Ya. Diserap ilmu itu, tumbuh paham dan tumbuh amal. Ya. Karena ilmu dengan paham lain. Seperti air. Ya. Air kan ilmu. Jatuh ke bumi. Menumbuhkan tumbuhan. Ini kan paham ya. Ilmu-ilmu paham-paham. Gitu. Nah, kemudian ada bumi yang menampung air aja. Ya, tidak menyerap dan tidak menumbuhkan, tetapi karena air ditampung, maka orang datang memanfaatkan untuk menyiram tanamannya. Ada bumi yang begitu. Ada bumi yang ki'an. Ya. Bumi yang longsor ya, ki'an yang munhadirah, yang malsa, yang miring. Ya. Tidak megang air dan tidak menimbuk. Hatinya ada ya. Sekarang dengar, sekarang lupa. Ya. Gitu. Setelah lupa dia tidak ingat tuh. Ya. Maka dia bilang, dulu saya lupa, sekarang tidak ingat. Al-awwalu ya, zakarahu masalan lil muntafi'i bi ilmihi. Yang pertama disebutkan itu contoh untuk orang yang mendapat manfaat dengan ilmunya. Wasani zakarahu masalan lin nafi'. Adapun yang kedua ya, contoh untuk orang yang mengambil manfaat saja. Yang ketiga lil mahrum minhuma. Yang ketiga ini untuk orang yang terhalang dari keduanya. Ya, mendapat manfaat tidak dan memberikan manfaat tidak. Maka Rasulullah alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Salah satunya ilmun yuntafa'u bihi. Yang orang sudah mati, ilmunya yang diajarkan kepada orang yang bermanfaat itu tidak terputus. Maka Rasulullah alaihi wasallam, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih." Menunjukkan kepada kebaikan itu sama dengan yang melakukannya. Ini pahala orang yang menunjukkan kebaikan, bukan cukuplah menunjukkan kebaikan aja nggak perlu mengamalkan. Itu tidak ada dalilnya kalau begitu. Ya. Yang ada dalilnya adalah ketika kita menunjukkan baik kepada orang, kita sudah dapat pahala pengamalannya tuh. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain. Ya. Di dalam dua perkara ini tidak hasud. Rajulun atahullahu azza wa jalla hikmatan bahwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Yang pertama adalah seorang yang diberikan ilmu oleh Allah, kemudian ilmu itu ya dia laksanakan, dia amalkan itu dan diajarkan kepada orang. Ini boleh kita dengki, kita ingin seperti dia. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil khair. Seorang yang diberikan oleh Allah harta, maka fasallatahu, maka Allah berikan dia kekuasa ala halakatihi untuk menghabiskannya dalam kebaikan. Halakah itu istihlak itu istimal ya. Ala halakatihi yani ala istimalihi fil khair. Ya. Dia kuasakan, artinya dia tidak kalah dengan harta, bahkan dia mampu mengendalikan harta untuk digunakan kepada kebaikan. Nah, ini dengki kepada dia, ini tidak hasud. Ya, aku ingin seperti dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala khulafa'i rahmatullah. Qila wa man khulafa'uka ya Rasulullah? Qala alladzina yahyawna alladzina yahyawna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Ya. Kata Rasulullah, semoga rahmat Allah untuk para khalifahku. Siapakah khalifahmu? Orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Ya. Ini keutamaan orang yang mengajar dari Al-Quran dan hadis. Kemudian insya Allah kita akan sambung asar
ya pendapat-pendapat baik itu para sahabat, ya terutama para sahabat asar itu, ya para tabi'in, tentang keutamaan mengajar. Ya, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.